Baik, terima kasih. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya kepada Pak Waluyo dan juga Ibu Beatrix selaku guru pamong untuk kelas I dan kelas C dan juga kepada Bapak Ibu mahasiswa peserta PPG dari kelas I dan kelas C. Terima kasih atas kehadirannya. Saat ini saya lihat yang hadir baru 31 orang dari 39 ya, kecuali ada satu mahasiswa Pak Michael tadi sempat izin di saya karena beliau ada eh, kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, yang 7 orang ini yang tidak tahu belum tahu kemana ini ya. Semoga nanti bisa bergabung. Sesuai dengan agenda kita Bapak Ibu semua, hari ini kita akan evaluasi tentang tugas LK5 ya, yang kemarin masih fresh di ingatan kita, dan juga yang menurut kami ya, dan menurut Bapak Ibu juga pastinya paling menyedot waktu, energi, dan tenaga ya tugas 5 ini. Tapi ini semua baru awal Bapak Ibu ya, awal dari proses pergumulan kita tentang IT, teknologi. Tadi Bapak siapa tadi saya sempat dengar jam 1 dini hari baru tidur itu ya. Itu juga merupakan perjuangan berat bahwa ya beginilah PPG itu Bapak Ibu ya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham jadi akhirnya nanti paham. Pengalaman kami dari angkatan 1 tahun lalu yang lebih senior dari Bapak Ibu, mereka akhirnya dari yang tidak tahu pun akhirnya bisa tahu. Dari yang belum pernah pegang laptop pun akhirnya bisa tahu pegang laptop itu menjadi sebuah prestasi yang luar biasa ya. Dan Bapak Ibu jangan mau kalah. Tidak ada istilah terlambat untuk belajar. Ini tugasnya anak muda, ini tugasnya anak-anak yang baru mulai IT. Bukan, kita semua sebagai guru harus tahu. Apalagi sebagai seorang guru profesional. Nah, hari ini kita akan review tugas 5. Saya balik saja dulu ya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru Pamong. Kita review ya kurang lebih ya nanti mungkin 1 jam gitu ya. Nanti terus termasuk nanti juga dengan penjelasan tugas yang ke-6 ya. Tugas 6 ini tidak terlalu rumit Bapak Ibu ya. Memang panitia nasional sudah mendesain sedemikian rupa setelah tugas berat kemudian tidak terlalu berat. Nah, tugas 6 ini bagaimana? Ini tentang menyusun asesmen awal. Nah, nanti akan saya jelaskan singkat supaya Bapak Ibu hari ini daripada menganggur setelah review ya, bisa mencicil mengerjakan. Kalau dari saya minta maaf mungkin memang saya tidak terlalu banyak mengomentari untuk 5A ya. Terus terang, saya 5A, tugas 5A yang pengembangan materi saya tidak terlalu banyak mengomentari. Tadi Bapak Waluya dan Ibu Beatrix sudah mengomentari. Untuk saya lebih ke 5B dan 5C. Betul seperti yang Ibu Beatrix tadi sampaikan ya. Kebanyakan contoh itu dipakai semua wawancara, padahal LKPD itu tidak harus dalam bentuk wawancara. Dan saya juga banyak sekali mengomentari Bapak Ibu di LKPD itu bahwa mohon disesuaikan model penilaian, metode pengerjaan tugas itu disesuaikan dengan materi yang digunakan atau yang dipilih. Ada beberapa yang terkesan memaksakan harus membentuk wawancara. Mungkin dikira bahwa model yang contoh yang saya share di grup itu harus seperti itu LKPD. Padahal seperti Ibu Beatrix tadi bilang, ada begitu banyak contoh model pengerjaan tugas ya yang bisa dikerjakan siswa. Mungkin dengan pengamatan, observasi, ya. Mungkin juga dengan studi di lapangan atau di luar ruangan atau mungkin dengan game bahkan juga bisa atau dengan diskusi ya dengan yang lain-lain. Masih banyak yang bisa kita gunakan dalam LKPD itu. Nah, jadi bukan harus selalu dalam wawancara, tidak. Lalu yang kedua, untuk catatan saya terkait tentang LKPD juga, hampir semua, kalau bisa saya katakan 90% ya, 90% dari Bapak Ibu ini tidak mencantumkan referensi atau sumber belajar di LKPD. Ya, khususnya di kelas saya, kelas J ya. Hanya 1-2 saja yang mencantumkan. Yang lain itu tidak ada sumber belajar atau referensi. Padahal LKPD itu seharusnya namanya saja LKPD Bapak Ibu ya. LKPD itu kan lembar kerja peserta didik, artinya guru tidak terlalu banyak
mendominasi proses, biar siswa yang belajar sendiri, menemukan sendiri, cukup dengan mengikuti petunjuk dari LKPD. Maka LKPD itu harus disusun secara selengkap-lengkapnya, komprehensif, dan prosedural. Prosedural itu artinya step by step, yang detail begitu. Tetapi tidak ada sumber referensi, ya. Lalu prosedur pengerjaan tugasnya juga masih sangat umum, kurang detail, sehingga siswa ini, kalau saya memposisikan diri sebagai siswa, menerima LKPD itu dari guru, saya bingung, saya mau kerja apa, dari mana saya harus memulai. Nah, itu saya bingung. Maka LKPD tidak boleh membingungkan siswa, justru harus membantu siswa untuk lebih mampu dalam belajar. Itu prinsip LKPD. Dan ada yang beberapa juga masih mungkin belum memahami LKPD ya, kalau saya lihat ya. Ada tidak banyak sih. LKPD tapi isinya, nah Pak Pauli mungkin juga tahu ya, LKPD tetapi isinya tuh justru soal-soal pilihan ganda, isian, uraian seperti lembar kerja siswa untuk ulangan harian. Saya jadi ya dalam hati tertawa juga, tapi ya saya maklumi mungkin belum menangkap maksudnya. Tetapi tidak apa-apa, ini di kesempatan kita untuk belajar. LKPD itu bukan lembar kerja ujian ya, bukan lembar kerja ujian, lembar kerja soal, bukan Bapak Ibu. Karena saya lihat ada 2 atau 3 kalau tidak salah itu di kelas J ya. Isinya LKPD itu malah justru soal-soal pilihan ganda, isian, uraian. Nah, itu kurang tepat gitu ya, untuk LKPD seperti itu. Lalu juga instruksi dalam LKPD seperti yang Pak Ule dan Ibu Beatrix tadi sampaikan, harus mendukung pencapaian TP Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajarannya apa? Kadang tidak sinkron juga, TP-nya A tapi siswanya disuruh B, ya tidak nyambung. Ya, harusnya LKPD itu mendukung untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, untuk media tugas 5C ya, bagi saya, bagi kami semua, bagi kami dosen dan guru pamong, Bapak Ibu bisa membuat video yang sederhana, lalu menguploadnya di YouTube, lalu membagikannya ke kami saja, itu merupakan sebuah prestasi bagi kami. Kalau yang sudah biasa mungkin tidak terlalu masalah ya. Di kelas J ada Pak Marcel, ada Pak Paulus ya, yang sudah punya channel-channel YouTube sendiri itu ya. Bahkan subscribernya sudah ribuan ya, seperti Pak Paul itu sudah ribuan. Nah, itu mungkin sudah tidak asing lagi dengan barang-barang ini. Tetapi bagi sebagian guru yang lain yang baru mengenal aplikasi-aplikasi editing video ya, baru mengenal cara membuat akun YouTube dan mengupload di YouTube dan akhirnya bisa, itu bagi kami sudah suatu prestasi bagi kami Bapak Ibu ya, bahwa ini menjadi gerbang, menjadi starting point atau start awal bagi Bapak Ibu untuk belajar lebih jauh lagi tentang media pembelajaran ini. Nah, memang perlu catatan-catatan. Yang pertama tentang media, usahakan kreasi sendiri Bapak Ibu ya. Jangan mengambil media dari orang lain, comot dari channelnya si A, si B, lalu di-upload ulang, atau istilahnya kalau dalam YouTube itu re-upload, itu sangat dilarang karena itu merupakan pelanggaran hak cipta. Ya, sejelek apapun atau sesederhana apapun video kita, yang penting karya dan kreasi sendiri, itu lebih penting. Lalu juga tentang kreativitas dia, kebanyakan masih menggunakan PowerPoint, ya tidak apa-apa, PowerPoint itu bagus, tetapi beberapa video yang saya lihat itu hanya PowerPoint bergerak tanpa disertai audio atau animasi, hanya kata-kata semua. Jadi kalau kita lihat itu bosan ya, membosankan ya. Kita yang sudah dewasa saja baca tulisan bergerak, PowerPoint yang bergerak penuh dengan tulisan saja kita sudah bosan, apalagi anak-anak SMP. Tidak ada animasi sama sekali, isinya semua tulisan dan kecil-kecil lagi hurufnya. Nah, ini anak pasti akan membosankan bagi anak ya. Lalu selanjutnya juga tentang media ini, sebentar ya, media Bapak Ibu harus bisa membedakan. Ini penting bagi saya dan bagi Bapak Ibu guru pamong juga. Media Bapak Ibu harus bisa membedakan antara media sebagai sumber belajar dengan media sebagai pengajaran. Nah, kebanyakan ya, tidak semua, tapi ada beberapa guru-guru itu justru membuat media itu sebagai kesannya pengajaran. Jadi seperti kita kembali ke zaman COVID-19 kemarin Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran daring.
ada kegiatan pembuka, ya, ada kegiatan inti, penutup, evaluasi, dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang kami harapkan ini bukan seperti itu. Media sebagai sumber belajar, itu Bapak Ibu cukup memaparkan, menjelaskan tentang materi pembelajaran saja. Tidak perlu proses pembelajaran dari kegiatan pembuka sampai penutup. Kalau itu namanya media pengajaran atau proses pembelajaran kali itu kan. Nah, harus bisa dibedakan. Jadi cukup menarasikan tentang materi. Misalnya kita membahas tentang anggota tubuh manusia, ya sudah jelaskan saja dengan ilustrasi, dengan gambar-gambar tentang penjelasan tentang anggota tubuh, dengan contoh-contohnya, bagaimana cara merawatnya, dan sebagainya. Cukup, tidak perlu harus mengikuti proses pembelajaran, sintaks pembelajaran dari pembuka sampai penutup. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, itu sudah selesai dan dibuat, dan ke depan silahkan masih ada beberapa tugas terkait tentang media ini ya. Apalagi nanti PPL Bapak Ibu 3 kali ya, dan nanti tambah UKIN lagi, itu mengupload video pembelajaran ya, bukan video video proses pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu praktek mengajar lalu direkam, diedit, lalu diupload di YouTube seperti tadi. Nah, kalau yang ini kan video sebagai sumber belajar. Jadi yang dimaksud di tugas 5C ini sebenarnya ya hanya video sebagai sumber belajar, artinya video pembelajaran saja Pak, bukan video proses pembelajaran di kelas atau video pengajaran, bukan ya. Durasinya juga singkat saja ya, bisa 10, 15, tidak perlu lebih dari 20 menit, itu paling durasinya paling panjang. Jadi kita cukup fokus pada tugas 5A, 5B. 5A itu kan kembangkan materinya apa, ya, lalu 5C itu kan LKPD untuk mengukur materi pembelajaran, dan juga maksudnya medianya itu nanti dijadikan lampiran dari LKPD itu. Nah, maka media video yang kita buat itu hanya video sebagai sumber belajar ya, atau video pembelajaran, bukan video pengajaran. Kalau yang Bapak Ibu beberapa orang buat itu video pengajaran, jadi kesannya seperti kelas online begitu ya, Bapak Ibu mengajar secara online. Nah, itu bukan seperti itu ya. Tapi kalau yang sudah buat ya tidak apa-apa, nggak masalah juga. Kami terima juga. Yang penting materinya tersampaikan dengan baik. Isinya itu kan di materinya itu. Nah, penyampaian materi. Begitu Pak Paul. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang raise hand ya. Nah, baik, sambil nanti jika ada lagi saya izin share screen singkat. Saya jelaskan tugas 6 supaya besok pagi kita tidak perlu vikon ya, Bapak Ibu guru semua ya, besok pagi. Karena tugas 6 ini tidak rumit. Tugas 6 ini tidak rumit. Mudah. Ya, jadi Bapak Ibu ya, besok itu kan hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu kita masuk di hari ke-8 ya. Hari ke-8 tugas modul ke-6. KB6 maksudnya. KB6 tugasnya LK6 menyusun instrumen asesmen awal ya, atau prakondisi ya, asesmen awal. Ada dua, yaitu 6A dan 6B. 6A itu Bapak Ibu akan memetakan kemampuan awal siswa atau entering behavior, dan yang 6B itu pemetaan kebutuhan belajar terkait tentang penguasaan materi. Nah, template-nya seperti ini ya, di Bapak Ibu di LMS Pak Dedi dan saya sudah plotting untuk tugasnya. Template-nya Bapak Ibu bisa buka sendiri, instruksinya sudah bisa dibuka. Bisa di-download secara mandiri di LMS. Nanti kami juga akan share di grup. Jadi 6A, Bapak Ibu akan memetakan kemampuan awal siswa ya. Siswa di mana? Di kelas yang Bapak Ibu ajar. Pilih saja salah satu kelas yang akan Bapak Ibu gunakan untuk PPL nanti. Nah, Bapak Ibu kan sudah menentukan materi. Oh ya, terkait tentang materi juga tadi saya lupa satu hal lagi. Maaf ya, saya komentari. Mungkin ada 70% di kelas J itu materinya itu kok sama semua ya. Aku memiliki kemampuan. Kenapa? Apakah karena satu orang yang berpikir? Tapi tidak juga. Tapi yang variasi kurang. Kebanyakan materinya itu sama semua. Aku memiliki kemampuan. Berarti nanti kan pada saat PPL kan Bapak Ibu di kelas yang sama. Nah, kalau sudah menentukan materi ya, berarti kan sudah tahu nanti PPL atau prakteknya di kelas berapa. Nanti Bapak Ibu yang pilih sendiri. Sekarang Bapak Ibu memetakan kemampuan awal siswa.
Pilih saja siswa satu kelas. Kalau kelasnya paralel ya salah satu kelas saja 7A atau 7B dan tidak perlu semua siswa. Kemarin kesepakatan kami, dosen dan guru pamong, cukup sampling saja. Ya, misalnya satu siswa di kelas itu ada 35 katakanlah ya. Mungkin cukup 10 atau 15 ya, silahkan ya. Tidak usah terlalu banyak ya, 10 saja. Bapak Ibu kan sudah punya data siswanya sendiri kan. Nah, nanti misalnya saya nanti PPL di kelas 7. Nah, saya pilih yang kelas 7A atau 7B, silahkan. Misalnya saya kelas 7A, maka nanti di sini ditulis nama siswanya, sampling. Nah, samplingnya itu harus tidak boleh asal pilih, tetapi pilih. Misalnya Bapak Ibu memilih 12 ya, biar bisa dibagi 3. Ada 3 kriteria. Yang pertama, siswa yang kurang mampu atau kelompok bawah, lalu kelompok tengah dan kelompok atas. Maksudnya diukur dari IQ-nya atau dari kemampuan kompetensi siswanya, gitu ya. Artinya kalau Bapak Ibu memilih 12 siswa, maka 3 orang siswa kelompok bawah, 4 orang kelompok bawah, 4 orang kelompok tengah, dan 4 orang kelompok atas. Nah, seperti itu ya. Jadi pilih 3 kelompok siswa, yang menonjol, yang sedang-sedang, dan yang kurang menonjol, maksudnya prestasinya atau hasil belajarnya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, nanti silahkan dipetakan di template kolom yang sudah kami sediakan ini. Tulis nama siswanya, lalu hasil asesmen awal, hasil pengamatannya bagaimana, deskripsikan, latar belakang keluarga, potensi, dan hambatan anak dalam belajar. Cara pengerjaannya Bapak Ibu sudah ada di dalam modul. Di modul yang kelima, oh maaf ya, bukan modul 6, modul 5 halaman 122 dan seterusnya ke belakang. Nah, di sini sudah dijelaskan dan ada contoh pengerjaannya juga. Nah, sebentar. Nah, ini contoh pengerjaan untuk 6B ya, 6B. Nah, yang 6A ini sederhana saja, Bapak Ibu buat narasi saja berdasarkan hasil observasi. Memang sebenarnya guru dituntut untuk memberikan semacam pretest begitu ya, atau semacam kuesioner di awal proses pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Kenapa penting? Karena prinsip kurikulum merdeka atau KUMER ini adalah pembelajaran yang terdiferensiasi ya. Prinsip KUMER adalah pembelajaran yang terdiferensiasi. Artinya terdiferensiasi itu apa? Siswa kita dalam satu kelas itu tidak memiliki kemampuan yang sama, maka guru memerlukan pendekatan yang khusus kepada siswa-siswa tersebut. 30 orang siswa, 30 kepala, itu isinya beda-beda semua. Kemampuannya beda-beda semua, maka guru harus punya pendekatan khusus kepada 30 kepala itu. Nah, itu maksudnya pembelajaran terdiferensiasi. Mungkin metode pembelajarannya, sumber belajarnya, gaya belajarnya, ya, lalu kesulitan belajarnya, motivasi belajarnya, kita harus punya pendekatan khusus. Nah, supaya guru bisa memberikan pendekatan khusus, maka guru harus memiliki data kemampuan awal siswa. Nah, ini maksudnya tugas ini seperti itu, Bapak Ibu. Lalu yang tugas 6B ini sudah ada contohnya di sini ya. Nah, ini pemetaan kebutuhan belajar. Kalau di 6A ini kan lebih ke background-nya dia tuh ya, dan hambatan belajar anak misalnya keluarga, lalu ada potensi apa di dirinya. Nah, kalau yang 6B ini dia lebih ke penguasaan pembelajaran. Nah, cara pengerjaannya seperti apa ini dikelompokkan. Kalau kita lihat contohnya, ada 3 kelompok. Ada siswa yang kurang memahami, cukup memahami, dan sudah sangat memahami. Ya, jadi nanti dikelompokkan. Bapak Ibu nanti lihat, oh si A, si B, si C ini sudah memahami, ini cukup memahami, ini belum memahami, cukup memahami, ini sudah sangat memahami. Lalu gaya belajar. Nah, gaya belajar itu kan ada 3 ya. Visual itu siswa yang hanya bisa belajar dia bisa belajar dengan baik jika melihat. Contoh dengan video, dengan alat peraga dan sebagainya. Ada gaya belajar auditori, itu gaya belajar di mana siswa bisa belajar dengan baik, menangkap pesan dengan baik jika mendengarkan. Maka belajar sambil bernyanyi, belajar sambil mendengarkan musik, itu adalah tipe-tipe gaya belajar auditori.
Atau tipe belajar kinestetik. Tipe belajar yang ketiga ini berarti siswa bisa belajar dengan baik jika dia sambil mempraktekannya, sambil bergerak, moving ya. Nah, itu tipe-tipe kinestetik ya. Belajar sambil mempraktekannya, sambil bergerak, sambil berdinamika. Nah, jadi Bapak Ibu harus sampai ke sana dalam memetakan, mengidentifikasi gaya-gaya belajar anak. Lalu ada minat. Ini contohnya Islam punya, tapi kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan dengan agama Katolik ya, Pak punya. Nah, di sini kami memang tidak tahu Bapak Ibu guru ya, kami dan dosen dan guru pamong tidak tahu siswanya Bapak Ibu itu seperti apa, karakternya seperti apa, yang tahu adalah Bapak Ibu ya. Sekali lagi bahwa prinsipnya adalah Bapak Ibu tahu maksudnya, tahu cara mengerjakannya dan tahu paham alurnya dan maksud tujuannya ini itu apa. Pesan yang ingin disampaikan dari tugas ini itu apa? Nah, maknanya itu apa bagi Bapak Ibu? Yang penting adalah di situ ya. Bukan kesempurnaan dari sebuah pekerjaan, yaitu sebagai sebuah nilai bonus tambahan bagi kami jika hasil kerja Bapak Ibu bagus sekali, itu bagi kami suatu kebanggaan tersendiri. Tetapi prinsipnya Bapak Ibu bisa mengerjakan dengan baik, memahami alurnya dengan baik secara sistematis, itu bagi kami sudah suatu prestasi. Kira-kira itu penjelasan untuk tugas 6A dan 6B ya. Tidak sulit Bapak Ibu, kita hanya belajar memetakan kemampuan siswa di kelas yang kita ajar sendiri ya. Masa kita tidak tahu siswa yang kita ajar sendiri ya, itu kan kecuali kalau kelas 7 mungkin nanti semester baru ya kita tidak tahu ya. Maka untuk praktek bisa pakai siswa yang kelas 7 kemarin ya. Kelas 7 kemarin otomatis nanti semester ganjil ini kan mereka sudah semester genap. Sudah kelas 8, tapi tidak apa-apa, ini hanya untuk latihan dulu ya, untuk latihan dulu. Yang penting Bapak Ibu harus mengetahui siswanya. Kalau tidak tahu siswanya, saya mau mengidentifikasi kelas 7 yang akan datang ya kan kita tidak tahu siswanya kan belum, mungkin sekarang masih proses penerimaan siswa baru kan di sekolah-sekolah. Kira-kira begitu Bapak Ibu untuk tugas 6A dan 6B. Ada yang mau disampaikan? Silakan jika ada. Contoh-contohnya sudah ada di modul ya. Jadi sebelum mengerjakan, saya sarankan untuk membaca modul dulu supaya tahu teorinya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah selesai sampai di penghujung kegiatan review ya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Bea, kepada Pak Waluyo atas masukannya yang sangat berharga, kepada Bapak Ibu guru mahasiswa kelas I dan kelas J yang sudah memberikan masukan juga, klarifikasi ya. Saya yakin Bapak Ibu semua lelah ya, kita semua sama-sama lelah ya. Ini waktu libur seperti Ibu Bea tadi sampaikan, ini sebenarnya kita liburan tapi kita tidak libur, sama-sama tidak libur Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak libur, kami juga tidak libur. Jadi demi masa depan dan nasib kita semua bersama, dan khususnya secara umumnya demi pendidikan yang lebih baik bagi anak didik kita nanti. Sekian dari kami Bapak Ibu ya. Terima kasih. Kita jumpa lagi nanti hari Senin ya. Hari Senin kita akan vikon pagi hari lagi. Kita jam yang sama. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya.